Untuk membersihkan waktu, marilah kita awal kegiatan ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar kegiatan sore hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran hingga akhir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Menginjak acara yang kedua, yakni pembacaan istighosah, yakni pemaparan materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Andes Taufik Jeffrey MM dari Analitik Juara. Untuk para hadirin yang masih duduk di belakang bisa merapat ke depan gitu. Rumah mudah-mudahan sing hadir di sini dan kita ketemu, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat kita semuanya. Baru habis lagi kampung-kampung dan nanti ya anak-anak SD, anak SMP, anak SMA semua menyambut tahun baru dengan bentuk gembira. Nah kita akan mencoba meneruskan yang dulu, ibu-ibu ya. Secara umum sih kita sudah tahu arahnya kemana, tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin ada ilmu yang baru, ada pengalaman yang baru yang kita lihat. Dan mohon maaf ini maghribnya kan agak maju ini kan sekarang, jadi memang nggak mungkin kita nggak terlalu lama ya, pokoknya yang penting sudah kenal tadinya itu sini. Itu adalah manajemen sholat. Bagaimana kita sholat itu tidak sekedar sholat, tapi mendirikan sholat terus ada perencanaannya, ada pelaksananya, ada kontrolnya, ada organisasinya. Nah, itu kita uraikan waktu itu. Terus sekarang kita lanjut menyambut tahun baru ini, bagaimana kita memperbarui sikap dan mental kita diri sendiri. Setelah kita membenahi diri sendiri, baru ke anak-anak kita. Nah, jadi memang manajemen keluarga tadi itu. Nah, bahasa yang saya sampaikan tadi bahasa Qurani. Kalau membimbing anak, mendidik anak itu bahasanya Qurani. Salah satu bahasa Qurani komunikasi adalah mendahulukan positif baru negatif. Apa saja itu positif dulu baru negatif, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi positif dulu baru negatif. Jangan sampai negatif dong. Jangan bohong, jangan malas. Tadi saya sampaikan tadi tambah keliru nanti itu ya. Kalau kita jangan bohong, yang kedengaran bohongnya. Jangan malas yang kedengaran. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa positif dan negatif, ya kayak doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Positif baru jangan sampai masuk neraka negatifnya gitu. Semuanya gitu, positif dulu negatif. Mungkin orang tidak pernah menyangka yang saya sampaikan. Terus yang kedua, setelah bahasa Qurani, terus bahasa cinta. Karena ibu dengan anak itu kan pernah satu tubuh, gitu kan ya, satu tubuh. Hingga maka di situ ada lintas dimensi yang mereka itu kalau anak sakit ibu akan merasakan, anak senang apa, mungkin jauh meskipun di luar kota itu. Nah bahasa cinta itu saya umpamakan gaji itu ya. Apel jatuh ke bumi itu kalau menurut ilmu fisika itu karena gravitasi. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf itu karena cintanya. Si apel tadi karena ke bumi itu induknya, ibunya. Nah demikian pula si anak itu harus cinta kepada orang tuanya itu dengan bahasa cinta tadi itu. Nah dengan dua bahasa ini saya harapkan ibu itu secara praktis membimbing. Karena sekarang kalau teori itu bisa melihat di HP, tapi perilaku keteladanan itu yang sulit dicari itu. Makanya saya katakan kalau ingin mendidik jujur, tolong ibu-ibu ke pasar Blimbing beli buah manggis. Saya katakan ya, nah buah manggis tebak-tebakan dengan anak. Ini isinya piro, itu kan ya. Isinya 5 kok tahu karena di bawahnya ada kelopak 5. Nah itu menunjukkan bahwa apa yang nampak dari luar itu mencerminkan yang ada di dalam. Jadi kalau sudah demikian maka jangan bohong ya. Kamu nanti di wajahmu kelihatan kalau bohong. Nah itu praktis dengan demikian sehingga anak oh iya ya aku nggak boleh bohong karena sudah dicontoh buah manggis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi contoh-contoh praktis semacam itu yang mungkin jarang disentuh gitu kan. Nah saya sampaikan kayak itu teorinya di Al-Quran dan hadis, praktisnya nah di lapangan bagaimana kita supaya anak nggak merasa diajari. Sekarang anaknya kan merasa lebih pintar dari orang tua karena pegang HP itu kan. Terus satu lagi yang terakhir tadi saya sampaikan, kalau kita makan kan kata Rasulullah harus bismillah. Itu setengah detik kalau bismillah aja. Nah kita buka HP itu kan bukan makan informasi. Nah cobalah
kita upayakan anak-anak itu Bismillah, Bismillah muka tapi Bismillah itu. Dan saya sudah memulai itu, saya sampaikan di mana-mana itu kan, di pondok pesantren di mana. Kalau sudah semacam itu, kita insya Allah akan dituntun hati kita, tangan kita supaya ketemu yang baik. Karena di sini ketemu baik juga ketemu buruk gitu kan. Nah itu saya tularkan pada anak-anak. Oke, siap Bu ya, siap Pak. Nah, insya Allah. Harapannya apa Pak dengan memberikan harapannya apa dengan memberikan motivasi kepada Oh iya, ini terima kasih kepada sahabat Masjid Agung Sabila yang kita diberi wadah. Harapannya adalah ini tidak berhenti sini Pak ya, terus berlanjut karena kebaikan itu tidak akan berhenti itu terus Pak. Saya sampaikan tadi kalau kita ingin menginginkan anak kita baik, baiknya suksesnya harus universal. Besok sukses, lusa sukses, 10 tahun sukses, sampai yaumul akhir sukses. Jadi nggak boleh di dunia aja. Nah itu harapannya kayak gitu. Terima kasih untuk bisa ditemani karena memang binaan kita ini termasuk keluarga yang perlu dikuatkan mentalnya ya. Berbeda, sangat berbeda dengan umum ya. Itu makanya itu mungkin artinya paham ketika komunikasi langsung itu kita berterima kasih karena bisa ditemani untuk menguatkan mental. Memang utama kita di dalam pendampingan itu adalah yang pertama adalah penguatan mental, yang kedua adalah penguatan spiritualnya, ya. Setelah itu skillnya, itu kita perlu banyak pihak yang bisa mendukung, yang bisa membantu kita karena kita banyak keterbatasan dari sisi SDM, terutama pengarah yang mungkin juga dengan kita ini sudah melenger ya, gitu ya bahasanya. Kita perlu sinergi, kita perlu dukungan dari pihak-pihak yang bisa membantu untuk memberikan penguatan kepada binaan dan mustahik kita.